Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa ala rasulillahil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu sayyidunal murtada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kafa billahi syahidah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana oleh Allah yang telah menjadikan langit tanpa tiang, serta langit Allah hiasi dengan bintang-bintang serta rembulan matahari. Allah berikan kepada mereka bekerja di setiap poros mereka masing-masingnya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada bulan yang suci ini, yaitu bulan Ramadan, serta olehnya diberikan kepada kita kesihatan sehingga kita bisa merasakan nikmat iman serta nikmatnya Islam. Pada waktu yang singkat ini, izinkan kepada saya barangkali 5 menit atau 7 menit yang ingin menyampaikan sedikit pesan terkait dengan kultum Ramadan. Pemirsa dimanapun anda berada, ada dua pelajaran yang bisa kita ambil dari sebuah pensil, yang mana status pensil itu ialah sebuah benda. Pensil, pelajaran yang bisa kita ambil pertama dari sebuah pensil, dia sifatnya membutuhkan penghapus. Dalam arti makna lain, apabila tulisan tersebut terdapat kesalahan, maka penghapus tersebut yang akan menghapuskannya. Pelajaran pertama yang kita bisa ambilkan dari sebuah pensil. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil olehnya, apabila dia itu tumpul, maka rautan yang akan menipiskan dia kembali sehingga dia bisa kembali keadaan normal sebagaimana pensil biasanya. Tapi apa ibrah yang kita bisa ambilkan dari sini? Pensil yang sifatnya benda, yang statusnya benda, dia bisa mengubah diri menjadi perihal yang lebih baik. Tapi kita manusia, Allah berikan kepada kita pikiran yang mana kita bisa memikirkan keadaan tersebut. Oh, ini tahu maksiat, kenapa kita tidak mentaubati segera kesalahan tersebut? Maka oleh karena itu, dalam kesempatan yang mulia ini, Allah mempertemukan kita pada bulan Ramadan. Mengapa Allah mempertemukan kita pada bulan Ramadan? Agar kita ini menjadi la'allakum tattaqun, agar kita ini menjadi orang bertakwa di sisinya. Maka ada di kitab Ulumul Quran, Allah di situ dijelaskan oleh para ulama terkait dengan perihal turunnya ayat Al-Quran, atau yang dikenal dengan asbabun nuzul. Penyebab pertama yang terkait dengan turunnya ayat Al-Quran itu ialah li'anna su'ila Rasulillah, pertanyaannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sulit memikul jawaban tersebut, sehingga Rasulullah mengadahkan tangannya dan meminta langsung permohonan dari Allah, sehingga turunlah ayat Al-Quran tersebut. Peristiwa yang kedua yaitu karena perbuatannya satu kaum, atau lebih dikenallah sebagai peristiwa. Contoh misalnya wajah wa thamudal ladzina jabu sakhra bil wad idhhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia termasuk hamba-hambaku yang melampau, kata Allah. Itu turunnya ayat Al-Quran tersebut karena peristiwa yang sulit dipikulkan oleh Nabi. Maka oleh karena itu sekalian, ada satu ayat Al-Quran yang mana langsung Allah ceritakan. Ada satu ayat Al-Quran yang mana langsung Allah ceritakan, tidak ada pertanyaan dari Rasulullah dan tidak ada peristiwa dalam perihal tersebut. Apa dia? Surah Al-Baqarah ayat 186-nya. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun," kata Allah. Maka kata para ulama apa? Turunnya ayat ini itu karena rahmat kasih sayangnya Allah, bukan karena pertanyaannya dari Rasulullah serta peristiwa dari perihal tersebut. Wa idza sa'alaka ibadi, wahai Muhammad, katakanlah, wa idza sa'alaka ibadi, apabila hambaku bertanya perihal tentangku, statusku,
inni fa inni qarib. Katakanlah bahwasannya aku ini dekat kepadanya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Ujibu da'watad da'i. Maka apabila mereka bermohon kepadaku, maka aku akan segerakan. Falyastajibu li, maka aku akan menyegerakan apa yang dimintakan oleh hambaku dan apa yang dipermohonkan oleh hambaku. Falyastajibu li, kata Allah. Wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka saking gitunya cinta Allah, rahmat Allah yang diturunkan kepada kita, tapi sayangnya beribu sayang serta rugi kita. Rugi kita yang mana Allah telah memberikan kepada kita kesempatan yang luang ini. Kita ini tidak ingin mentaubati kesalahan kita. Saya ingin bercerita terkait tentang perihal 3 makhluk Allah. Yang pertama, adanya malaikat. Yang kedua, ada yang namanya iblis. Yang ketiga, ada yang namanya manusia. Saya ingin memfokuskan ke kalimat iblisnya. Iblis sifatnya Allah abadikan dalam surah As-Sad juz ke-23, dari ayat ke-84-nya sampai dari ayat ke-74-nya sampai ke dengan ayat 84-nya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal alin. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Maka pada hari tersebut terjadi dialog antara Allah dengan iblis. Pada hari tersebut Allah memerintahkan kepada seluruh makhluk ciptaannya untuk bersujud kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Tapi fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, bahkan malaikat pun bersujud kepada Adam alaihi salam. Tapi ada satu golongan dari hamba Allah yang mana tidak ingin mengikuti perintahnya Allah. Siapa dia? Illa iblis, kata Allah. Kecuali iblis. Istakbara wa kana minal kafirin. Sesungguhnya dia ini tergolong dalam golongan orang-orang kafir. Setelah itu Allah bertanya, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal alin. Wahai iblis, mengapa kamu tidak ingin menyembah atau bersujud kepada ciptaanku? Am kunta minal alin, apakah kamu ini merasa tinggi? Perhatikan jawaban iblisnya. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Sesungguhnya aku ini lebih baik daripada dia. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan dia dari tanah. Mungkin kalau bahasa kita, ngapain saya bersujud kepada dia, rendah kali saya gitu. Kalau bahasa kita mungkin kita analogikan gitu. Tapi apa? Malaikat sifatnya Allah takdirkan dia itu tidak punya maksiat, sehingga dirinya itu terbebas dari maksiat maksudnya. Tapi kita ini manusia diambil kata dari kalimat nasya yansa, yang artinya melupakan, didahulukan oleh mufrad mimmi, masdar mimmi. Manusia diambil kata dari kalimat nasya yansa, manusia, yang artinya orang-orang melupakan. Jadi kita ini yang terluput dari kesalahan, kita ini yang terluput dari gelimangnya maksiat. Oleh karena itu kita dianjurkan oleh Allah untuk saling mengingatkan, bukan saling mencela. Maka oleh kesempatan yang mulia ini, pemirsa sekalian dimanapun anda berada, Allah memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya, sehingga dengan ketakwaan itu kita bisa menjadi seorang hamba yang mana itu pilihannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183-nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah dianjurkan kepada kamu untuk berpuasa, telah diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
sebagaimana orang-orang dahulu sebelum Nabi Muhammad pun telah melaksanakan juga perihal terkait tentang tersebut. Untuk apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang bertakwa. Maka itulah visi dan misi kita, yaitu orang-orang muslim yang dirahmati oleh Allah. Tujuan kita Allah ciptakan untuk menjadi hamba-hambanya yang soleh. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Mungkin ada salah saya dalam bertutur kata, saya mohon maaf, karena saya masih dalam karena saya ini santri, saya ini masih dalam proses pembelajaran. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.